Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau kembali terhubung bersama Mari di sini ya. Baik, sekarang kita tarik lagi kartu tarotnya untuk melihat apakah seseorang ini pantas untuk kamu perjuangkan. Pantaskah dia mungkin untuk kamu tunggu atau untuk kamu letakkan energi kamu lebih banyak kepada hubungan kalian ini ya. Namun sebelum mari mulai tarik kartu tarotnya, mari wajib ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan ini akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang hendak mari sampaikan di sini ya. Oke. Kalau kamu mau energi pribadinya kamu yang ditarik, tentu kamu harus melakukan personal reading dengan Mari atau dengan tarot reader manapun atau dengan siapapun lah ya yang kamu rasa bisa memberikan pandangan-pandangan baik kepada dirimu gitu ya. Nah, jadi setiap kamu konsultasi, jadikan konsultasi itu hanya sebagai pandangan ya, hanya sebagai kayak second opinion gitu. Jangan dengarkan bulat-bulat, apapun itu saran dan pendapat dari orang lain, dikembalikan lagi kepada dirinya kamu, karena sesungguhnya dirimu ya yang paling tahu kamu itu maunya seperti apa, inginnya kayak gimana gitu ya. Dan juga kamu yang paling tahu tolak ukur dari kekuatannya kamu pribadi. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Apakah seseorang ini layak untuk kamu perjuangkan? Hubungan ini layak untuk mendapatkan atensi yang lebih besar dari dirimu ya. Itu tadi mau ngambil kartu orakel kok kayaknya Mari ngerasa agak kurang ada ya panggilannya ya. Kita pakai kartu tarotnya aja. Oke, langsung apakah seseorang ini layak untuk kamu perjuangkan? Kita lihat dulu ya kepribadian orang ini sesungguhnya, diri dia, jiwa dia yang sesungguhnya. Oke. Nah, jadi begini, nampaknya seseorang yang kamu pikirkan ini dia itu belum pas banget ya, belum bisa banget untuk memberikan effort di dalam bagian hidup untuk nge-share energi dengan seseorang. Nah gitu. Jadi maksudnya gini, dia ini Mari rasa belum penuh dia ya, belum penuh. Dia kayak yang masih banyak ngerasa kekurangan di dalam dirinya dia. Walaupun mungkin kita lihat ya bahwa wah dia mobilnya 10, rumahnya sekian, bisnisnya bagus, jabatannya oke. Nah kayak gitu ya, penampilannya bagus, kelihatan itu kayak sehat secara jasmani gitu. Nah tetapi tadi secara energi untuk membersamai seseorang itu nampaknya masih kurang. Bisa dia itu nanti ya di dalam sebuah hubungan memberi dan menerima itu ada ketimpangan. Ada ketimpangan. Jadi salah satunya bisa yang lebih banyak memberi dan yang lainnya tuh bisa lebih banyak menerima. Nah, seperti itu ya. Untuk energi membalanskan diri dia dengan orang lain itu masih merupakan sebuah tantangan besar bagi dia. Nah, gitu ya. Nah, untuk beberapa mungkin ini kehidupan dia tuh lagi kondisi out-outan. Lagi kondisi out-outan. Baik itu secara ekonomi atau mungkin seseorang ini sebenarnya sedang proses healing gitu ya. Dia baru aja atau dia masih terbelenggu dengan kegagalan-kegagalan hidupnya dia di masa lalu. Dan untuk fase sekarang ini dia itu sedang kondisi menstabilkan emosi-emosi dirinya dia gitu. Masih banyak keliaran di dalam diri dia itu
yang harus dia kenali dan kemudian harus dia rangkul. Nah, kayak gitu. Makanya kalau misalnya dalam waktu dekat ini dia kalaupun harus berrelationship, dia harus berrelationship dengan seseorang itu yang tangguh, yang siap sedia untuk mampu menghandle diri dia sendiri dan juga mampu menghandle kekalutan dari seseorang ini. Nah, itu dia ya, itu dia. Tapi kalau orang ini nanti udah bisa mengenali segala bentuk ego-ego di dalam dirinya, ini orang bisa jadi kayak versi terbaik bagi dirinya dia, gitu ya. Bahkan versi terbaik bagi kehidupan, gitu. Kalau enggak, ini bisa jadi troublemaker ya. Dia bisa jadi kayak pembuat masalah bagi hidup orang lain dan juga mempersusah, memperumit diri dia sendiri, gitu. Yang puji Tuhannya, alhamdulillah astungkara, dia di sini orangnya tidak stuck, gitu ya. Dia tidak stuck. Dia tuh tidak yang kayak hanya menyerah kepada keegoannya dia. Perlahan-lahan ini akan terjadi perubahan-perubahan memang bagi dirinya dia, gitu ya. Nah, akan ada perubahan, itu udah pasti, ada janjian dari kartu strength di sini. Gitu. Kalau enggak, ini orang bisa kayak yang modelnya itu mode keras. Ya, keras kepada orang lain. Bisa juga di sini dia keras kepada dirinya dia. Gitu ya. Nanti bisa dia banyak kayak ngerasa guilty feeling. Banyak nanti hal penyesalan-penyesalan yang bisa aja dia lakukan. Nah, kayak kita di sana ya. Jadi masih ada fase-fase tertentu yang harus dia lampaui sendiri. Kalaupun dia berpasangan dengan seseorang, seperti Mari katakan, ini seseorang tuh yang kayak punya semangat jadi pawang singa, gitu ya. Kita baca aja ya apa adanya dari gambar ini. Seseorang yang tentu pawang singa ini bukan dengan cambukan ya, mengajari dia itu bukan dengan cambukan, bukan dengan hantaman, bukan dengan makian, gitu, bukan dengan kritik-kritik, tetapi dengan energi feminim, dengan energi lembut. Orang ini harus dilembutin. Kalau kita main keras sama dia, dia jauh lebih keras, dia jauh lebih liar, dia jauh lebih sangar, gitu. Jadi ini kayak yang sikap kebapaan, sikap keibuan, itu baru bisa menaklukkan dia. Gitu ya. Baru bisa menaklukkan dia. Kalau enggak, ini akan terjadi tubrukan demi tubrukan. Gitu. Ya, harus berani untuk mengontrol dia. Mengatakan kalau dia salah, menyatakan kalau dia keliru. Gitu, harus berani. Kalau enggak, ini bisa orangnya ya namanya orang berproses sendiri ya. Kalau dibiarkan dia berproses sendiri, ini dia bisa kayak muter-muter dulu, trial dan errornya itu banyak, baru nanti dia bisa sampai kepada kontrol dan pengendalian diri dia sendiri. Tapi ini kalau dilihat ya, sesungguhnya ini orang tuh baik banget. Ini orang baik banget, gitu. Ini orang bisa nanti lama-lama tuh lapang dada menerima apapun itu lemparan-lemparan kehidupan kepada dia, gitu. Baik sekali ini orangnya sesungguhnya, gitu ya. Tapi ya dia dalam proses untuk belajar hidup, gitu ya. Belajar hidup sebagai manusia dan meningkatkan dirinya dia ke level untuk mengenali bahwa di dalam diri dia itu punya power besar mengendalikan amarah, nafsu, dorongan-dorongan impulsif, dorongan-dorongan destruktif
gitu ya. Nah, itu pelajarannya dia. Karena ini orang, tadi kata Mari, bisa ini orang random banget ya, chaos banget di dalam gitu. Sampai nanti dia mampu memercikkan keilahian di dalam dirinya, mampu menyaksikan diri dia sendiri, baru nanti dia jadi orang yang kayak gini gitu ya. Dan memang sekarang lagi berproses dia. Sekarang dia tuh lagi bertahap gitu ya. Lagi jalan. Orang ini tidak stuck. Banyak itu orang kan yang masuk kepada pesimis, kepada apatis gitu ya, kepada hanya kemarahan saja, kelemahan saja ya, masuk mau berlama-lama berkubang dalam lautan tarikan medan energi lemah gitu ya. Banyak orang seperti itu. Tapi seperti Mari katakan tadi di awal, kalau dia tidak mau gitu ya. Dia tahu hidup dia tuh harus terjadi perubahan demi perubahan. Hanya saja ya terkadang mau tersendat-sendat, mau terseok-seok gitu ya. Cuman dia sedang berada di jalur. Kalau Mari lihat ya, dia sedang berada di jalur untuk lebih memperbaiki, lebih merapikan, kembali menyalakan percikan-percikan kesadaran tinggi di dalam dirinya dia. Jadi ini keren banget sesungguhnya ya, keren banget orang ini. Gitu. Oke, baik, kita lihat dulu sebenarnya dia ini dalam hubungan kalian ini mau ngapain gitu ya. Kita lihat. Mau ngapain dia sesungguhnya. Kayak nggak mau ngomong. Mau ngapain kamu sesungguhnya? Oke, iya. Seperti yang Mari katakan ya, orang ini kan sedang belajar untuk melihat diri dia sendiri gitu kan. Nah, Mari nggak tahu apakah hubungan kalian ini sudah lama ataupun baru-baru aja. Tapi Mari awali dari jikalah hubungan ini hubungan baru-baru ya. Katakanlah PDKT di sini. Kalau ini hubungan PDKT, saya rasa orang ini masih belum punya motif apa-apa dengan kamu gitu. Lebih kayak dia kalau bisa tuh damai dengan kamu gitu ya. Kalau bisa tuh punya hubungan tuh yang tenang aja, yang kondusif, yang nyaman aja dengan kamu, tanpa harus memikirkan bagaimana hubungan ini. Jadi kalau dikatakan semangat orang ini dalam hubungan kalian itu Mari lihat katakanlah hanya 10% aja gitu. Tapi gini, untuk sekarang ya, untuk sekarang, nanti Mari akan buka lagi kalau kamu memprogres dia seperti apa. Hanya saja untuk sekarang ini harus kamu pahami, tadi energi 10%, ketertarikan itu hanya 10% aja dengan kamu untuk punya hubungan yang long term gitu ya. Nah, kalau ternyata hubungan ini sudah lama terjalin, sudah lama terbangun, bisa dia kayak ngelihat hubungan kalian itu berpotensi membuat masalah bagi diri dia sendiri dan juga bagi kamu. Gitu ya. Hubungan ini bisa menjadi hubungan yang membawa problem-problem baru di antara kalian berdua. Kemungkinan tersakiti dan menyakiti itu besar. Nah, dan dia sebenarnya tuh kayak menolak ya. Untuk menyakiti kamu tuh sebenarnya menolak. Nggak mau dia sebenarnya menyakiti kamu gitu. Tapi ya kadang-kadang dalam interaksi lonjakan ego itu lebih kuat di situ ya, lebih tinggi daripada lonjakan kesabaran, cinta kasih dan segala macamnya itu gitu ya. Tadi ingat Mari katakan bahwa orang ini sedang berusaha untuk menertibkan segala bentuk dari ego diri gitu ya. Nah, mungkin kadang-kadang kalau dengan kamu lepas. Maka tadi Mari katakan, kalau mau jadi pasangan dia harus seseorang yang berani atau yang punya semangat sebagai pawang singa gitu kan, pawang harimau. Nah gitu. Nah di sana. Karena mau lose control. Nah kayak gitu ya, mau lose control dia. Padahal motif dengan sengaja untuk menjatuhkan kamu, untuk membuat kamu merasa
tidak dihargai, itu nggak ada. Motif jelek sebenarnya itu nggak ada gitu ya dari dia. Tidak dengan punya susunan rencana bahwa aku akan ketemu dengan kamu, aku akan bersama dengan kamu untuk jadi untuk jadi untuk jadi bahan aku ngeluapin semua ego-egoku gitu ya. Sebenarnya enggak kayak gitu dia orangnya gitu. Jadi dia tuh enggak yang mencari mangsa untuk dibully, untuk disakiti, untuk dihancurkan, untuk dicabik-cabik. Tidak. Terutama dengan kamu gitu ya. Jadi enggak mau dia baku jawab argumen, apalagi mungkin sampai kekerasan fisik. Sebenarnya dia tuh nggak mau hal itu terjadi di antara kalian gitu. Tapi ya tadi kehilangan kesadaran itu mungkin aja terjadi gitu ya, mungkin aja terjadi. Nah, kalau ternyata dirimu orang yang keras banget dalam hubungan kalian ini, kamu cek aja diri kamu sendiri ya. Kamu kayak gimana bersikap ke dia. Tentu saja ini orang-orang yang sudah lama berhubungan ya. Kalau ternyata kamu keras banget sama dia, nampaknya memang memilih untuk mundur itu jauh lebih besar. Karena kok kayaknya baku hantam dengan kamu belum menjadi sebuah kesenangan bagi dia gitu ya. Ada kan orang itu memang punya energi menghasrati konflik ya. Ada yang seperti itu kan, maunya tuh berantem aja, maunya tuh ribut aja, maunya itu ngedepanin ego aja gitu ya. Nah ternyata orang ini tidak tipe yang demikian gitu. Kalau bisa damai tuh kok kayaknya kepingin tuh yang damai aja gitu ya hidup ini lagi, yang tenang aja hidup ini lagi gitu loh. Karena dia dengan dirinya aja tuh udah heboh gitu. Dia dengan dirinya tuh aja udah sibuk, bikin dia sibuk. Jadi kayak mau ngadepin pertempuran demi pertempuran lagi dengan orang di luar dirinya dia. Kok nampaknya ini bisa enggak banget lah kayak gitu ya. Wah ini enggak mau banget lah gitu. Jadi baik sudah lama hubungan ini ataupun masih baru, mari lihat ya dalam relationship ini dia kayak pilih mundur gitu loh. Dia pilih mundur atau dia pilih tidak maju. Stagnan. Dia pilihnya tuh stagnan dulu gitu. Ya, kalau ini hubungan baru tentu saja mesti masuk di situ penjajakan demi penjajakan gitu ya kan. Mengenali dirimu, kamu mengenali dirinya dia, tentu harus melampaui proses yang demikian ya kan. Jadi karena ini jarang ya, dan kebetulan dalam kasus kalian ini tuh kayak yang cinta pada pandangan pertama nampaknya tidak berlaku di sini. Nah, kayak gitu ya. Cinta pada pandangan pertama tuh tidak berlaku. Nah, jadi kayak harus ada api dulu ya yang meletup di dalam dirinya dia, ada semangat kebersamaan dengan kamu dulu yang harus menyala dan berkobar besar di dalam dirinya, baru dia ini akan bisa mengupayakan ya, bukan hanya memikirkan tetapi mengupayakan kamu dan dia itu bisa tetap bersama gitu ya, mampu untuk tetap bersama dengan kamu. Nah kondisi sekarang motifnya dia itu lebih kayak aku pergi ya, dia pergi, atau dia kondisinya itu diam aja dulu gitu ya, dia diam aja. Nah di sana jadi ndak ada movement, ndak ada pergerakan di sini. Motif-motif itu nampaknya tidak terlalu banyak motif untuk membersamai kamu gitu ya. Lebih banyak motif dia ini sekarang tuh diam gitu, diam, tidak memprogres apapun gitu ya, diam dan tidak memprogres apapun. Ndak mau
nambah-nambahin soalan, PR, tanggung jawab bagi diri dia sendiri, dan tentu saja dia juga memikirkan dari sisi dirimu gitu ya. Jadi kalau hubungan kali ini mungkin dapat pertentangan juga, katakanlah dari keluarganya dia, pertentangan dari keluarganya kamu gitu. Nah, saya rasa dalam menghadapi pertentangan ini, mundur adalah pilihan terbaik bagi si dia ini gitu ya. Mundur, kalau mari katakan mundur di sini. Jadi nggak mau kacau gitu, lagi nggak mau mengkacaukan hidup dia, nggak mau mengkacaukan hidupnya kamu gitu ya. Dan bisa aja orang ini kayak nganggep bahwa dia tuh nggak bisa untuk mengendalikan kamu gitu ya. Powernya dia itu untuk seiring sejalan dengan kamu lemah banget. Nah, kayak gitu ya. Ada rasa bosan ya, jika hubungan kalian telah lama, ada rasa bosan, situasi keadaannya kayak gitu-gitu aja. Nah, beberapa tadi ya, ada mari katakan kayaknya dia ada problem ya, untuk beberapa tapian ya, untuk beberapa ada problem soal keuangan, memikirkan bermasa depan dengan kamu. Dia di sini realistis gitu ya. Dia ada kekurangannya dia ndak bisa menstabilkan energinya dia sama rata dengan kamu gitu ya. Ndak ada yang bisa dia kasih sama kamu, bisa di situ dia merasa malu gitu ya. Makanya dia pilih mundur karena ngerti ndak ada bentuk nyata yang bisa dia persembahkan kepada kamu ya, gitu. Mungkin ya dia pikirkan uang adalah salah satu bentuk dari pertanggungjawabannya dia terhadap kamu gitu ya. Kestabilan, memberikan kamu kestabilan baik secara lahir ataupun batin, menurut dia itu wajib dia berikan. Tetapi saat sekarang ini lebih kayak cenderung dia ndak punya gitu. Dia ndak punya itu, dia ndak punya kemampuan untuk memberikan kamu ketenangan lahir dan batin di sana gitu ya. Mungkin kalau dia lihat kamu marah-marah, dia tahu, oh berarti aku nih masih kurang di matamu, makanya kamu marah-marah gitu ya. Oke lah, baik, aku mundur, aku menyerah. Nah kayak gitu. Oke, baik. Mungkin ekspresinya dia tuh agak menjengkelkan di matanya kamu ya. Untuk beberapa kalian, ekspresi diamnya dia ini atau mundur dia ini nampak menjengkelkan bagi kamu. Kamu bisa aja bernegatif dengan seseorang ini yang nampaknya mungkin lari dari tanggung jawab menurutnya kamu gitu ya. Tapi ya biarkan sajalah dia berlari dari tanggung jawabnya dia, karena untuk kondisi sekarang ini nampaknya menyelamatkan diri dia sendiri itu pilihan terbaik ya, menurut dia tentu saja gitu. Oke, baik. Kita lihat jikalah kamu gagah berani memperjuangkan hubungan kalian ini. Gitu kan? Setelah kamu ngedengar apa yang Mari sampaikan, ternyata kamu bilang, aku masih mau coba gitu. Nah, kita lihat ya, jikalau kamu gagah berani mencoba untuk lebih berperan banyak dalam hubungan kalian ini, apa yang kemudian terjadi? Baik, kita tarik dulu kayak gimana ini ya enaknya ya. Kayak gimana lah enaknya nyusun ini. Nah, mungkin kayak gini ya. Oh, masih luas toh. Nggak lihat kameranya, ternyata masih luas. Di sini, oh, sabar, biar rapi meja kita kan, biar enak kita lihatnya, nggak sakit mata kita lihat berantakan. Gininya, oh miring-miring. Ah udahlah ya, udah lihat ya. Ribet sendiri Mari. Oke, baik, kita lihat ya energinya, apa yang terjadi pada hidupmu. Oh enggak.
Belum mantap tadi. Kalaulah kamu memperjuangkan hubungan ini, apa yang terjadi dalam hubungan kalian? Apa yang terjadi bagi kehidupan pribadimu? Apa yang terjadi bagi kehidupan pribadinya dia? Oke. Baik cintaku, kita mulai. Ini kehidupan pribadinya kamu di sini ya, kehidupan pribadinya kamu. Apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya kamu jikalau kamu memperjuangkan hubungan ini? Baik. Apa yang terjadi bagi hidupnya kamu? Oke. Ya. Kita lihat apa yang terjadi bagi kehidupan pribadinya dia apabila kamu memperjuangkan hubungan ini. Ya, sesuai dengan judulnya, layakkah ini diperjuangkan gitu kan? Oke. Baik ya Tuhanku, bab mantep. Mantap. Tidak mudah. Sat. Oh gitu. Oke, baik. Jadi ternyata kayak gini ya. Jikalah dirimu memperjuangkan hubungan kalian ini, mari rasa lebih kayak gini ya. Setidaknya rasa penasaran kamu itu selesai, gitu. Rasa keinginannya kamu untuk bersama dengan dia itu setidaknya akan terjawab dari bentuk usaha-usahanya kamu kepada hubungan kalian ini ya, dalam artian di sini ingin memperjuangkan hubungan ini. Nah, itunya selesai gitu loh. Rasa penasarannya itu selesai. Karena kalau penasaran ini kan kadang-kadang tuh membelenggu kita ya, gitu ya. Membelenggu kita dan juga membelenggu dia barangkali jika dia ternyata masih punya pemikiran-pemikiran yang kurang lebih sama, pengen ngecoba ya, ngejalin hubungan dengan kamu ya. Itu nanti akan terjawab dengan melihat fakta kenyataan yang ada. Nah gitu. Kamu akan bahagia ya ketika kamu memperjuangkan hubungan ini. Kamu nampaknya itu akan merasa bahagia bahwa aku telah memberikan yang terbaik bagi niatanku ya, bagi usaha, bagi kemauanku gitu. Aku telah memperjuangkan ini, aku telah coba untuk total di sini gitu ya. Jadi ada kayak kelegaan hatinya kamu ketika kamu memperjuangkan. Namun pada akhirnya memang kalau mari lihat, untuk bersama kalian berdua ini tuh ada gitu. Jadi perjuangan kamu tuh akan terjawab gitu ya. Akan terjawab baik di sini gitu. Akan terjawab baik. Kamu bahagia dalam memperjuangkan hubungan ini karena bisa kamu nanti kayak ngerasa, oh walah ini orang gak susah kok ditaklukkan ternyata gitu. Gitu ya. Jadi kayak kamu tuh bisa mengetahui kadar kemampuannya kamu untuk mewujud nyatakan keinginan hatimu. Kamu akan tahu kemampuannya kamu dalam menaklukkan dia, gitu ya. Kamu akhirnya kenal inner powernya kamu, nah gitu. Karena di sini nanti kamu tuh akan coba membahagiakan dia. Ketika kamu mencoba membahagiakan dia, bukan hanya dia aja yang bahagia di sini, ternyata kamu juga bahagia. Nah, kayak gitu ya. Ternyata kamu juga di situ bisa yang bahagia banget juga gitu dalam hubungan kalian. Gitu ya. Dan untuk beberapa ini masuk fasenya ke pernikahan. Untuk beberapa ya, sebagian besar itu ke fase pernikahan jatuhnya gitu. Oke. Atau jika ini kamu tunjukkan kepada seseorang yang ternyata sudah menjadi suaminya kamu atau istrinya kamu gitu. Ini bisa untuk beberapa momen, bisa untuk beberapa saat
kalian akan kembali bersama atau jalan gerak bersama. Nah kita ya, ini bahagia sampai nanti ada titiknya kamu mengetahui ada tujuan lainnya kamu. Nah gitu ya, ada nanti satu titik fase masa kamu punya tujuan hidup baru gitu, punya tujuan hidup baru, dan itu nanti akan berdampak besar kepada kelangsungan hubungan kalian ini. Kamu di sini hanya berjuang di awal mula, katakanlah gitu ya. Kamu bisa seseorang yang berjuang di awal mula dalam hubungan kalian. Kalaupun dilihat di sini dia kondisinya ya, sekarang ini kondisinya tidak memikirkan tentang masa depan dengan kamu. Tapi kalau kamu tetap ngejalin relationship ini dengan baik, pendekatan ini dengan baik atau apalah ini jenis hubungannya, nanti dia bisa yang berubah arah gitu ya. Dia bisa kayak berubah arah. Dia bisa nanti membuka dirinya kepada kamu. Dia bisa jatuh hati kepadamu. Dia jatuh cinta ke kamu gitu ya. Dia memiliki perasaan yang besar ke kamu. Nah kayak gitu. Orang ini ternyata itu dia butuh untuk di-trigger. Dia butuh untuk dipancing. Ya, dia butuh untuk dipancing terus-menerus dulu di fase-fase awalan ini. Nah, kayak gitu ya. Kamu memancing dia, tentu saja kalau kamu dengan gaya-gayanya itu panikan, heboh, galau, ya itu tidak akan dapat. Cara untuk bisa dapetin dia itu sabar, slow. Dengan kamu mencintai diri kamu sendiri, secara otomatis nanti dia juga akan terpapar energi cinta dari dalam dirinya kamu, sehingga itu nanti bisa kayak membuka cakrawalanya dia, terkoneksi secara cakra hati, ya cakra ajna, ya apa nih mata ketiganya dia gitu ya, kalau untuk urusan spiritual nanti akan terbuka dengan sendirinya gitu. Semakin kamu tenang menghadapi dia, berbahagia dalam hidupnya kamu pribadi gitu ya. Tapi tentu saja kamu bahagia dengan dirimu, dan bila-bila masa dia mengakses kamu, kamu mau membuka diri gitu ya. Atau misalnya kamu mengupayakan hubungan ini dengan tidak memaksakan dirinya kamu, dengan tenang, slow, santai, happy gitu ya. Nah, di situ nanti dia akan bisa kamu dapatkan. Karena cinta itu tidak bisa dikejar. Oke? Kamu nggak akan bisa membuat upaya mengejar cinta. Cinta itu hanya bisa diterima. Makanya dikatakan cinta adalah anugerah. Anugerah itu apa? Pemberian. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kamu hanya memantaskan diri, layak tidak kamu menerima anugerah cinta. Itu aja. Bagaimana caranya? Tadi tidak lari-lari ke sana ke sini heboh, mengejar, enggak bisa. Bahagia, buka dirinya kamu, keikhlasan, beri apa yang bisa kamu beri, gitu ya. Tentu segala gerak tuh harus tulus, baru bisa. Jadi clear itu, bagaimana cara aku mendapatkan dia, C? Itu ada beberapa kliennya mari, personal reading, bagaimana caranya aku bisa memiliki dia? Itu ego. Memiliki itu sudah pakai bahasa memiliki, ya berarti itu adalah gerak alam bawah sadar, itu ego. Tidak ada yang bisa dimiliki di dunia ini. Yang diterima, yang diberi, itu yang ada. Nah, di sana ya. Jadi dengan kamu membahagiakan dirimu, secara otomatis 9 cup ini hadir dalam jiwanya kamu happy, kamu tenang, kamu bahagia, secara otomatis banyak hal-hal yang bisa kamu berikan kepada orang lain.
gitu ya. Jadi kalau kamu mau menerima apapun itu kebaikan-kebaikan, kamu harus punya dulu kebaikan-kebaikan itu sendiri di dalam dirinya kamu, baru kamu bisa share kepada orang lain gitu ya. Kalau kamu masih haus cinta, haus perhatian, haus kasih sayang gitu ya, hidup kamu masih out-outan secara ekonomi gitu, batin kamu masih tidak tenang gitu ya, kestabilan hidupnya kamu itu masih gonjang-ganjing, nampaknya kamu agak sulit itu menerimakan berkat-berkat gitu. Dalam artian di sini kita jangan terlalu melebar, dalam artian di sini untuk mendapatkan cintanya itu nanti kamu tuh agak sulit. Jadi hanya kemampuan menciptakan bahagia di dalam diri, maka secara otomatis tanpa perjuangan, tanpa upaya, kamu akan nge-share kebaikan kepada dirinya dan itu nanti akan menarik dia. Nah gitu. Selama masih ada keinginan ego untuk memiliki, menjadikan dia sebagai kayak bentukan barang-barang ya, benda-benda, kamu nggak akan dapat. Kamu nggak akan bisa dapat dia gitu ya. Hanya dengan keikhlasan, ketulusan, cinta kepada diri, itu yang bisa membuat orang ini tuh jatuh hati kepada kamu. Berikan cinta maka dia akan berikan cinta gitu ya. Selama kamu masih sakit dalam upaya memberikan cinta, kamu nggak akan dapat. Kamu nggak akan dapat dia atau dapat apapun itu berkat semesta. Agak sulit di sana gitu ya. Oke, nah jadi kalau bisa kamu mempraktekkan seperti apa yang Mari sampaikan barusan, dia akan membuka hatinya kepada kamu, dia akan cinta kepadamu dan segala macam kepada kamu. Namun ya, ini penutupannya, pada akhirnya seperti Mari katakan, ternyata kamu tuh akan punya jalan hidup yang baru dan nampaknya perpisahan itu tidak terelakkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi pada akhirnya kamu yang resonate dalam pembacaan ini, sekarang aja yang kamu bilang apakah dia layak diperjuangkan, tapi pada akhirnya kamu yang memperjuangkan dia, kamu juga nanti yang meninggalkan dirinya dan kondisi, katakan aja lagi nih ya, awalnya kamu memperjuangkan, nanti kamu pergi, dia yang kejar kamu lagi nanti. Nah kayak gitu ya. Ini dia skenario dari pembacaan yang Mari tarik untuk hari ini. Tapi kalau untuk pergi dari dia itu kan itu pilihan-pilihan kamu. Itu kan nanti pilihan-pilihannya kamu ya. Namun kalau kita titikkan hanya sampai kepada layakkah dia untuk diperjuangkan, maka jawabannya adalah layak. Layak, sebenarnya layak karena toh nanti cintanya dia kepada kamu itu akan tumbuh gitu ya. Kalau selama ini dia yang menjengkelkan kamu, ini bisa nanti sikap menjengkelkan dia itu bisa berubah menjadi sikap yang mengharapkan kebahagiaan dan mengupayakan kebahagiaan dengan dirimu. Nah gitu. Tapi upaya-upaya dia ini gitu ya, nanti baru dia akan tunjukkan, karena seperti Mari katakan, ini nampaknya di awal-awal kamu dulu yang banyak memberi, nanti dia yang datang untuk mau beri balik kepada dirinya kamu. Jadi layak nggak? Ya layak juga lah, bolehlah ini diperjuangkan. Kalau lah kamu mau pakai bahasa perjuangan ya. Kalau kamu masih mau pakai bahasa yang aku akan usahakan, aku akan rebut hatinya, aku akan apalah kayak gitu ya, boleh kita pakai kayak gitu bahasanya biar gampang dicerna oleh pikirannya kamu gitu ya. Hajar aja lah, upayakanlah sesuatu, tapi berjanjilah dalam mengupayakan apapun itu di sini, berjanjilah kepada diri kamu sendiri bahwa ini sambil berupaya menaklukkan hatinya dia, di situ kamu melakukannya dengan riang gembira, tidak mengorbankan dirinya kamu, tetapi dua arah,
cinta kepada dia, cinta kepada diri, baik kepada dirinya, baik kepada dirimu, ya. Sayang kepada dia dan juga kamu sayang kepada dirimu, berjanjilah demikian gitu ya, biar ini bukan menjadi jebakan Batman bagi diri kamu sendiri. Oke sayang ya. Oke baik, sekarang mari akan tarik ini koin-koin. Kita akan lihat pembacaan ini, mari tujukan kepada siapa. Ini bisa gambaran inisialnya kamu, gambaran inisialnya dia, ini zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia ya. Oke my love, kita langsung aja. Ada X di situ, kemudian di situ ada M, minta, ada B, besar, ada W, warna, ada O, odol, ada Q di sini Korea, ada H, hati, ada G, gantung, ada N, nama, ada S, sayang, ada V, vitamin, victory, ada D, derma, ada P, putih, ada C, cukup, ada F, face ya, face atau janganlah face ya, nanti nggak ngerti pula. F, faktor, Fanta ya, ada A, anugerah, ada K, kasih, ada R, raja. Itu aja ya kalau untuk inisial. Masuk kita kepada zodiak ya. Sagittarius di sana hadir, Pisces hadir, Cancer hadir. Kemudian di situ ada Virgo, ada di sini Cancer, ada Libra hadir, ada Gemini di sini. Kemudian di situ Virgo lagi, Pisces, Libra, Aries datang. Kemudian di sini ada energi dari Scorpio, Taurus hadir di sini, Capricorn hadir. Kemudian ada Aquarius hadir. Ada di sini energi dari Scorpio, dan ditutup oleh energi dari Sagittarius. Oke baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan dulu sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.